Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami, saya Family. Terima kasih yang udah klik video ini, nonton videonya, dan videonya jangan di skip, tonton sampai habis. Terima kasih. Hari ini sharing kegiatan seperti biasanya, dimulai dari mau bersih-bersih dulu ini ya. Sebelumnya gimana teman-teman semua kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Amin. Sekarang sebelum bersih-bersih ini mau ngasih makan ikan lele. Kalau untuk ayam biasanya kalau pagi tuh Pak suami yang ngasih makan. Kalau aku biasanya sore, makanya jarang aku videoin teman-teman ya. Nah, ini lelenya udah ganti air nih ya. Baru mau seminggu airnya udah mau keruh lagi nih. Tuh ya, dari dekatnya ini aku zoom. Bukan lagu ya. Nah, ini lelenya udah usia hampir 2 bulan ya, kurang 1 minggu 2 minggu lagi lah. Masih tuh 1,5 bulan kali ya. Nah, ini aku take videonya biasanya tuh 2-3 hari sebelumnya, dan tayang tuh yaitu agak telat ya teman-teman, nggak harus pas di hari itu bikin video, karena kadang tuh tergantung kondisi juga ya nyetok videonya tuh berapa. Kadang kalau sehari itu bisa aku dapet 2-3 video ataupun 1 video gitu ya, jadi makanya kadang nggak berurutan, tapi insyaallah tetap urut ya, meskipun yaitu waktunya nggak harus hari itu juga uploadnya. Nah, ini kayaknya ikannya udah kenyang tuh ya, makannya udah nggak lahap lagi, berarti dia udah kenyang. Ini mohon maaf, emang di bawah rumah kayak begitu ya, berair alias becek alias udah kayak sawah gitu, benyek-benyek. Nah, ini ada burung perkutut, ini udah pernah bertelur waktu itu sekali ya. Anaknya juga ada itu sepasang di atas kandangnya juga, dijadiin satu kandang gitu biar nanti jadi sepasang lagi atau gimana nggak tahu juga. Lanjut lagi, ini mau nyuci piring, ini cucian semalam, jadi kalau habis makan malamnya itu ya, ini makan malam gitu nggak dicuci, baru aku cuci paginya, karena kalau malam di sini gelap banget ya, apalagi di depan aku ini kan masih kayak bukit-bukit, terus masih banyak pohon kayak hutan gitu ya, jadi ya udah nggak berani karena gelap dan banyak nyamuk juga pastinya. Nah, itu Pak suami lagi nggak tahu ngapain tadi lewat, baru kelihatan kakinya aja, mohon maaf ya, ini aku juga cuman kelihatan badannya, ini aku nggak liatin sih kameranya, aku kira sih udah pas, ternyata ya kayak begini hasilnya, mohon maaf ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini dibilasin dulu, ini nggak terlalu banyak, nanti kalau bersih-bersihnya habis masak itu tambah banyak lagi, makanya ini aku cuci dulu aja, karena berhubung Pak suami juga di rumah, jadi aku agak santai. Sebelumnya, nah ini aku juga kemarin udah nyari jantung pisang, ada juga daun singkong. Nah, untuk videonya nanti bisa dicek video sebelumnya ya, yang episode lagi bersih-bersih halaman sama suami ya. Nah, itu nanti di situ yang nyari tuh Pak suami, terus aku nyari daun singkongnya. Tadi juga ditambahin, hari ini Pak suami nambahin nyari daun singkong karena kayaknya kurang banyak untuk ditumis hari ini. Nah, ini aku ambil air dulu untuk merebus jantung pisang sama daun singkongnya. Mau aku siap-siapkan dulu ya teman-teman ya. Hari ini kalian masak apa nih di rumah? Bisa komen juga di kolom komentar. Sebenarnya di kulkas masih ada stok ayam untuk bikin sop, tapi aku lagi bosen, nggak pengen aja gitu ya. Kemarin tuh udah ngesop sekali tuh udah bosen gitu loh, nggak selera gitu makannya, makanya kemarin juga aku bikin pecel ulek tuh yang seger-seger gitu pengennya, nggak tahu kenapa. Terus nanti juga mau bikin
sambal untuk petis ya, untuk ngerujak. Pengen banget bikin ngerujak ini yang seger-seger gitu pengennya, nggak tahu kenapa. Karena lagi sariawan juga ya, lagi panas dalam. Pengennya yang seger-seger gitu teman-teman. Ini aku udah kupasin si jantung pisang. Terus nanti mau aku rebus sama si daun singkong. Aku hidupkan dulu apinya. Ini biar mendidih dulu ya, nanti baru dimasukin. Nah ini aku sambil nunggu air mendidih sambil masak nasi dulu, karena tadi belum masak ya. Ini aku ambil beras dan udah aku cuci ya, ini langsung aja aku lapin dan aku taruh di magicom ataupun di rice cooker dan aku colokin. Dan ini airnya udah mendidih, langsung aja aku masukin ya si jantung pisang sama daun singkongnya. Hari ini mau aku tumis karena nggak lagi mau menghindari santan, jadi itulah. Insya Allah bulan depan mau challenge, mau diet tuh ya, mau challengein pak suami atau mas suami tuh. Soalnya susah banget ini kalau dia sendiri yang ngejalanin, kalau nggak ada yang nemenin gitu ya. Dia jadi ikutan apa ya, biar masaknya sekalian nanti gitu. Nah ini tadi sih daun singkongnya tuh belum mateng, tapi aku masih selain dulu ini ya, masak air untuk bikin kopi. Pak suami minta bikinin kopi, kayaknya dia udah mulai lapar itu ya. Dia ada roti di depan, roti hari raya itu masih tuh beberapa toples, tapi yang nggak ada satu toples sih, mungkin tinggal sedikit aja, tinggal 2 macam. Hari ini aku juga mau bikin bakwan jagung. Nah ini jagungnya tinggal sedikit lagi sisanya, karena emang belum belanja lagi. Masih ada sayuran juga sih, jadinya nggak belanja. Masih ada cabai banyak, itu pengennya nyambel gitu, ada tomat. Nah, ini aku siapin dulu kopinya, udah ini ya, udah aku tuangin di cangkir dan ini airnya udah mendidih, langsung aja. Ini yang satu untuk aku, yang satu aku anterin ke pak suami. Next lanjut lagi nih ngerebus daun singkong biar bener-bener mateng ya. Kalau setengah mateng tuh pak suami nanti nggak kuat giginya. Sama juga gigi aku juga sama, udah sensitif, jadi ya itulah, masak sayur nggak bisa kalau masih kriuk atau setengah mateng. Kalau keseringan nanti giginya jadi sakit gitu ya, ataupun ngilu gitu. Ini juga aku udah bikin adonan untuk bikin bakwan jagungnya, tinggal digoreng. Aku potong-potongin ini seledrinya biar seger ya. Terus aku itu juga motongin cabai sama wortel nanti untuk ditumis bareng jantung pisang sama daun singkongnya. Sambil ngambil persiapan bumbunya ya yang mau disiapin. Jadi episode hari ini masak dulu baru beres-beres kayak biasanya ya, memang kayak gini teman-teman. Nah ini aku juga sambil nyapuin karena ada yang jatuh rontok ya. Tadi aku ngambil udang rebon ataupun udang papai, ini nanti untuk tumisan dicampur untuk digoreng. Bakwan juga iya, terus sama tumis daun singkong juga iya, karena nggak ada lengkuas ini jadinya biar gurih aja. Sebenarnya ada lengkuas tapi masih nanem ya, dan baru hidup, nanti kalau diambil ya nggak jadi hidup dong. Makanya ini aku pakaiin rebon aja untuk pengganti biar gurih ya. Sebenarnya enak lagi kalau pakai lengkuas, ada rasa seger-seger dari lengkuasnya itu teman-teman, untuk ditumis ya. Ini aku goreng dulu bakwannya sambil aku siapin bumbu untuk tumisan ya. Nah itu udah mateng satu gorengan karena aku cepetin, 2 gorengan udah selesai alhamdulillah. Sekarang mau lanjut numis sayurnya. Sayurnya gampang aja ini ya, tinggal ditumis-tumis aja, bawang merah bawang putih, terus tambahkan rebon.
Nah untuk sambelnya itu aku udah ada cabai blender ya, sisaan dari bumbu untuk sambel bakso itu masih kemarin, makanya ini aku nggak ngulek ataupun ngehalusin cabenya lagi. Aku tambahkan air, terus lanjut lagi ini tambahkan wortel sama cabai keriting atau cabai merahnya ya. Tambahkan gula merah juga secukupnya, untuk garam sama micin juga. Yang nggak suka micin bisa di skip ya teman-teman ya. Kalau ini aku masak itu bumbunya pakai lengkap ya, ada micin ya, ada penyedap rasa, tapi itu pakainya secukupnya dan nggak berlebihan ya, sesuai takaran aja. Kalau porsi banyak ya mungkin dibanyakin, kalau porsi dikit ya sedikit aja, jangan kebanyakan nanti asin ya kan gitu. Karena kalau udah apa ya kebiasaan pakai micin tuh nggak ada micin rasanya kayak nggak ada yang gurih gitu ya. Tapi kalau udah ada penyedap rasa juga sebenarnya udah enak sih ya, tapi ini ada semua ya udahlah ya. Ini aku pakaiin juga sauri biar gurih, udah ada rebon ada sauri udah campur pokoknya. Langsung aja ditumis-tumis. Ini aku bikin nyemek gitu, ada kuahnya sedikit-sedikit. Oke, alhamdulillah udah matang, udah siap untuk sarapan. Jadi ini sarapan dulu, nanti baru lanjut beres-beres ataupun bersih-bersih. Nah ini teman-teman tuh ya, ini sayurnya tuh. Kalau jantung pisang ya kayak begini bentukannya, sama daun singkong. Emang kalau daun pisang jantung pisang tuh cocoknya di santan atau ditumis tuh campur sama daun singkong, karena cuma sedikit nggak banyak. Kalau biasanya kayak gitu masaknya di rumah. Ini oh ya, ini sarapan dulu ya teman-teman ya. Kalian di rumah udah pada sarapan belum? Jangan lupa juga untuk sarapan. Diisi dulu bensinnya sebelum beraktivitas, atau mungkin kalian lebih suka bersih-bersih dulu nih ya, terus baru deh kalian masak. Itu juga nggak apa-apa, karena setiap orang kan beda-beda ya versinya. Ada yang masak dulu nanti baru bersih-bersih kayak rumah, di setiap ruangan di rumahnya. Dan ada juga yang mungkin lebih suka bersih-bersih dulu terus masaknya terakhir juga, kayak gitu ada. Karena setiap orang tuh beda-beda sih ya, mana yang mau dikerjain duluan ya udah. Yang penting jangan lupa untuk masak dan bersih-bersih juga ya, gitu aja sih. Nah ini sambil ngobrol sama suami, ini udah selesai makannya dan aku bawain ke belakang. Ini yang mau dicuci ataupun tadi yang ada juga mau dicuci perabotan kotor, jadi ini nyuci lagi. Sebelum lanjut nyuci-nyuci, aku ini mau bikin rujak atau petisan. Kata Pak suami kalau di sini namanya mencok. Nggak tahu juga ya teman-teman, yang tahu nanti bisa komen di kolom komentar. Ini ada jambu, terus ada mangga muda. Ini mangganya manis banget ya, apalagi kalau dimakan sama kulitnya itu enak banget nih. Sebenarnya manis, tapi karena giginya udah nggak kuat ya, ya udah akhirnya aku kupas aja tipis-tipis. Ternyata ada kayak serat dari kulitnya gitu loh. Sebelum nyuciin piring-piringnya, ini aku mau ngapain nih, mau bersih-bersih alias beres-beres ya. Pokoknya yang kotor-kotor ini mau aku taruhin di belakang karena mau aku cuci lagi. Ini mau ngisiin air minum juga. Nah ini mau bikin ngupasin buah-buahnya yang tadi udah aku kupas ya, mau aku cuci. Nah setelah itu aku taruh kesini nih, jadiin satu loyang ataupun satu lengser. Nanti mau aku bikinin video sendiri ya, episode yang ngerujak ini nanti sama suami, ngerujaknya nggak sendiri. Jadi teman-teman nanti jangan lupa untuk dinyalakan notifnya biar nanti mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan ya, kalau channel aku ini setiap hari update video gitu, nanti insya Allah ada pemberitahuan. Jadi teman-teman bisa dinyalakan notifikasi ataupun gambar loncengnya.
dan di subscribe, jangan lupa di like juga ya kalau udah nonton, karena like itu gratis teman-teman, nggak bayar, dan insya Allah kalian dapat amal gitu ya, amal jariah, karena kalian telah menyukai video-video kami gitu. Nah ini juga ada nanas, nanasnya udah dikupas, tinggal ditaruh-taruhin aja. Ini juga ada timun, dan langsung aja aku taruh di kulkas dulu. Sebelum bikin sambelnya, ini aku mau nyuciin dulu perabotannya, yang tadi untuk sarapan dan yang kotor-kotor bekas pun sisa masak tadi ya. Ini ada wajan juga gitu ya, bekas goreng, bekas masak sayur, terus ada gelas, ada juga tempat minum, ini kotor semua. Mau aku cuciin sambil menikmati pemandangan di samping ini ya, di samping rumah. Cuacanya hari ini lumayan terik ya, karena ini ada agak siang. Mas suami juga udah pergi nih ya, udah pergi ke kantor karena dia lagi ada lemburan lagi gitu atau gimana gitu katanya ya. Jadi jarang di rumah sekarang minggu-minggu ini karena memang beneran sibuk. Mungkin di rumah tuh kalau udah sore, pas kadang juga habis isya atau habis maghrib gitu ya baru pulang. Jadi orangnya capek banget, jadi kasihan juga gitu kan, nggak apa ya, kurang istirahat ya. Semoga aja tetap diberi kesehatan. Nah ini juga aku mau nyuciin ulekan ini ya, tempat ulekannya si Muntu. Ini yang besar ya, aku juga ada yang besar, ini jarang aku pakai. Sebenarnya niatnya untuk bikin petisan, tapi tempatnya kuning gitu loh, kayak bekas kunyit, jadinya aku bersihin tapi tetap kuning. Ya udah, jadi nggak kepake, cuman aku bersihin dulu aja, jadi kapan-kapan aku bersihin lagi. Ini juga nggak lupa disikat-sikat tempat lantainya kayu ini biar bersih, karena kotor juga ya, habis dari lumpur-lumpur gitu ya, karena habis turun di bawah, terus sisa-sisa sabun dari cucian tadi kan kotor. Setelah ini langsung aja aku taruhin di tempatnya masing-masing tuh ya, perabotannya penuh satu rak. Kadang tuh bingung mana yang gak kepake dan kepakainya, karena emang kepake semua gitu ya, pasti dicariin nanti kalau kesimpan di mana. Ini kayak baskom sebenarnya tuh kepake, tapi karena udah ditaruh di depan ya udah, jadi aku nggak ngambilin baskom, cuman pakai yang ada aja gitu. Lanjut lagi nih, mau bikin sambal untuk petis ataupun ngelutis ataupun ngeruja ataupun apalah itu ya, pokoknya nama tempat kalian apa nih namanya. Kalau aku sukanya ini ada bawangnya, aku taruh 1 siung. Terus ini aku mau nyobain pakai cabenya 7. Ini cabenya cabai tiung, harusnya sih sedikit aja ya, kalau nggak suka pedes bisa dikurangin 3 atau 5 aja. Terus aku tambahin kacang goreng, diulek aja sampai halus kayak begini. Tambahkan juga gula merah ya, kalau nggak ada gula ya namanya bukan petis ya, namanya sambal kacang doang. Tambahin gula, setelah itu tambahkan buahnya ya. Kalau kalian nggak ada jambu ya bisa nanasnya atau timunnya atau apalah yang seger yang kiranya bisa dimasukin di sini di sambelnya. Kayak kalau bikin kayak gini aku biasain teman-teman. Aku tambahkan garam sedikit, kayaknya kurang asin, aku cicipin tadi ya. Oke, ini alhamdulillah udah nih kayaknya ya, udah pas, pedesnya udah kerasa. Langsung aja aku tambahkan, aku pindahkan maksudnya di lepek ya atau piring kecil. Sebenarnya enak banget kalau dimakannya tuh langsung aja sama si lempernya ini ya. Tapi ya itulah, karena emang pas suami lagi nggak ada dan makannya juga masih nanti, aku pindahin aja. Ini mau aku cuci lagi. Nah ini dia tuh sambelnya, terus tuh bisa dilihat ya cabenya, bijinya, sama ini buahnya. Ini lebih identik banyak jambunya ya, karena memang itu jambunya yang banyak ya. Ini ada mangga juga, mangga muda, terus ada nanas sama timun.
Ini aku simpan dulu di kulkas semuanya. Nanti siang kalau pas suami udah pulang, nah ini aku ngajakin dia metis. Nanti teman-teman jangan lupa untuk tonton videonya ya, yang episode ngerujak. Nanti aku bikinin video sendiri karena nggak di video ini. Ini di video ini khusus bikinnya aja. Sekarang aku mau lanjut bersih-bersih alias beres-beres, karena emang aku belum beres-beres ya, tadi baru nyuci-nyuci aja, belum ngapa-ngapain. Ini mau ngelap-ngelap meja, kompornya juga ini aku lap juga karena emang kotor ya, habis masak gitu kan, tadi bekas-bekas minyak, pokoknya bekas apalah makanan gitu ya, pokoknya bersihin aja lah. Ini juga tempatnya juga dibersihin tuh. Jadi kalau udah mau masak lagi kan bersih, enak gitu ya tempatnya. Harusnya mah kayak gini tiap hari dibersihin ya. Kalau nggak sempet ya seminggu 2-3 kali gitu ya teman-teman ya. Nah ini tadi pakai lap lap kering dan basah udah. Nah ini aku lagi membersihin lem ini ya. Ini tuh lem untuk tikus gitu, tapi malah yang kena tuh cicak semua, jadi aku buang aja. Ini mau aku bersihin biar nanti nggak ada lagi tuh cicak yang nempel-nempel di situ kan, mati, jadi bau gitu ya, aku kesel sendiri gitu. Nah ini next aku mau nyapu. Ini dapurnya tadi udah aku lap-lapin bekasnya semuanya, terus sekarang mau aku bersihin lantainya. Nah ini juga ya aku sapu tadi dari sudut sebelah satunya, dan ini sebelah sini. Ini harus digeser-geser dulu biar enak gitu ya. Ini tempat berasnya agak menuh-menuhin karena agak kebesaran. Aku bersihin dulu, disapu-sapu aja. Ini tadi udah 2-3 kali ini mau aku sapuinnya ya, karena kalau setiap rontok gitu aku nggak suka aja gitu nginjek nasi atau nginjek apa gitu ya. Kalau di rumah itu suka risih sendiri aja gitu ya. Kalau tempatnya udah bersih kan enak nanti ya mau ngapa-ngapain gitu. Nah ini udah, sekarang mau lanjut bersihin yang di kamar sama di ruang tamu. Nggak bersihin sih, ini ngerapin aja sama nyapu ya, karena udah hari ini juga nggak ngepel, cuman nyapu-nyapu aja. Untuk kasurnya nggak aku sprayin karena kasur lantai, yaudahlah gini aja dulu nggak apa-apa. Jadi spray itu ada tapi nganggur semua. Ini aku sapu-sapuin aja kayak begini. Jarang jemur juga karena tuh tempatnya di bawah becek, nggak bisa jemur. Bisa sih tapi ya itu sempit tempatnya. Lanjut lagi nih bersihin ruang tamu. Ini banyak banget barang-barang di pojokan sini, sebenarnya agak risih aja ya, tapi gimana lagi, di belakang juga tempatnya nggak cukup. Kalau ditaruh dapur semua penuh, karena dapur juga untuk masak. Ya udahlah ya nggak apa-apa. Nah ini aku mau bersihin yang di bawah karpetnya, jadi aku harus ngangkatin ini semua dulu. Ini karpetnya juga belum ganti karena belum sempet juga sih ya, belum sempet uangnya sama belum sempet juga waktunya. Ya udah, nggak tahu lah nanti insyaallah ya, kalau emang udah longgar dua-duanya ya mau di karpetin ini biar enak nanti kalau santai-santai di depan itu tempatnya nggak kayak begini ya. Sebenarnya ada itu kayak karpet lantai tapi dia tuh kayak berbusa, kayak panas gitu loh, jadinya nggak dipakein, cuman digulung aja tuh di pojokan nganggur karena kurang nyaman aja gitu ya, nggak dingin dipakai untuk tiduran. Tetap enakan pakai karpet lantai biasa gitu.
Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan di subscribe. Jangan lupa untuk di share sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak yang salah dalam perkataan ataupun ucapan aku tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.